Selamat siang semuanya. Harus semangat ya. Merdeka. Kita baru habis 1 September nggak jauh-jauh dari 17 Agustus. Dan tahun ini tahun istimewa karena kita merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-75. Dan sebagian besar dari Anda semua ini akan pada usia produktif ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan. Kan begitu. 25 tahun dari sekarang. Nah, saya mulai dari sini karena TV ini baru usia 9 tahun ya. Ketika bernama Berita Satu TV, 1 September 2011 ya. Tetapi kalau kita trace ke belakang, ini dulu namanya Q Channel ya, 98. Begitu Pak Dipras ya. Kemudian Q TV 2005 bersalah. Itu sejarahnya. Tapi saya sapa dulu yang terhormat Pak Lukman ya. Kita beri aplaus Pak Lukman ini. Kita harus belajar banyak dari Pak Lukman. Usianya sehat ya, pada usia seperti ini masih bekerja. Kemudian Pak Niki yang banyak humornya, boleh tepuk tangan buat Pak Niki. Yang saya pikir bagus ketika mendampingi Elisa ya, bicara tentang gabung sahamnya. Masih. Dan lebih hebat lagi pakai seragam ini, berkesatu. Dadakan itu. Kemudian Pak Antoni masih sangat muda, udah memimpin kita semua. Luar biasa Pak, tepuk tangan buat Pak Antoni. Dan selama ada Pak Antoni di sini, kita harus yakin bahwa perusahaan masih berdiri dengan tegak. Nah, kan begitu. Boleh tepuk tangan lagi Pak. Representasi dari shareholder kita. Pertama-tama ya tentu saja kita mensyukuri kepada Yang Maha Kuasa karena yang memungkinkan semua kita bisa hidup, kita beraktivitas ya. Dan sebagai media kita masih eksis, masih melaksanakan fungsi kita, dan di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih sehat ya. 1-2 yang terkena positif, tapi kita ini yang positif ini relatif positif yang rawat mandiri dan mereka sendiri merasa nggak sakit. Coba kita tanya Pak Hamdani, sakit nggak Pak Hamdani? Nggak kan? Insya Allah, alhamdulillah Pak, puji Tuhan, nggak ada gejala apapun dan tidak ada keluhan apapun Pak. Wah, berarti yang salah tesnya Pak. Sama aja dengan Pak Aditya, mereka sehat-sehat aja. Pak Aditya, istrinya kena juga, tapi muncul anaknya enggak ya. Kalau Pak Hamdani sendiri aja ya, keluarga nggak kena ya? Putra putri saya negatif Pak, tapi istri saya positif. Oh kena juga, pada sama nasib dengan Pak Aditya. Berarti suami istri cinta sejati ya. Berarti sering bersentuhan. Kalau nggak kena berarti jauh sekali itu. Berbahaya kalau mana. Nah itu pertama kepada Yang Maha Kuasa yang memungkinkan kita semua bisa hidup ya, bernapas. Yang kedua tentu saja kita berterima kasih kepada shareholder kita. Saat ini, tahun ini memang tahun yang luar biasa. Kontraksinya yang dialami, sakitnya ekonomi bukan hanya usaha ultra mikro, kecil dan menengah, tapi juga korporasi. Kita tahu pandemi ini kan menghajar semua. Ketika orang tidak bergerak, transportasi langsung ambruk. Kemudian orang nggak boleh kemana-mana, ya mau langsung tutup. Nggak bisa ke hiburan mana-mana, bioskop langsung tutup juga. Airline ambruk dan semua bisnisnya yang terkait dengan transportasi pergerakan manusia seperti hotel-hotel, pariwisata pada mati semua. Nah kita merasakan bagaimana ekonomi, saya saksi hidup krisis 2008 dan saat ini kelihatannya luar biasa Pak. Jadi kita akhirnya secara korporasi terkena juga, mengalami shock ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa cepat recovery dan sehubungan dengan 9 tahun Berita Satu TV, mungkin saya menggarisbawahi peran dari media massa. Televisi ini adalah media massa mainstream yang paling banyak mendapat penontonnya. Jadi survei yang dilakukan oleh gugus tugas, sekarang Satgas ya, COVID, itu bekerja sama dengan UI membuat survei. Orang mengakses berita lewat koran, lewat majalah, lewat .com,
lewat televisi. Mana yang paling banyak selama pandemi? 60% lebih orang mendapatkan berita tentang COVID, penanganannya, dan berbagai macam dampaknya lewat televisi. Jadi televisi perannya besar sekali. Kemudian di tengah hoax, kita tahu bagaimana presiden dan jajarannya sudah bekerja. Ada kekurangan, tetapi umumnya kita lihat mereka bekerja berat. Saya kemarin ketemu Pak Jokowi, kelihatan badannya makin tipis ya. Duduk udah melengkung juga. Kelihatan dia sangat serius juga. Kekurangan pasti ada, karena tidak satu negara pun di dunia yang siap untuk menghadapi COVID ini. Nah, tugas kita sebagai media massa, apalagi televisi, adalah bagaimana menyampaikan berita yang benar, yang akurat, berita yang terverifikasi. Jadi kita paling utama dari semua awak media pada hari ulang tahun ini, kita mengingat kembali pada tugas pokok kita adalah to inform. Dan kita bekerja, semua berita yang kita tampilkan harus berdasarkan verifikasi. Tidak boleh kita dengar langsung kita tampilkan. Jadi kalaupun ada berita yang kita sampaikan itu ternyata tidak akurat, yaitu di luar sistematika bekerja dari media massa, itu kekeliruan. Kalau pernah kali lalu ada survei, data kita tampilkan begitu canggih, yang ditatakan sebuah lembaga tertentu, kemudian lembaga itu bantah. Saya sendiri yakin itu benar dari lembaga itu, tapi memang harus dibantah, Pak, karena memang bukan tugas utama dia. Nah, tapi kembali kepada penjelasan saya tadi, media massa harus bekerja dengan verifikasi yang sangat baik, cek, recheck, cross check, cover both side, cover multi sides, semua angle kita lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mulai, ini pesan dari shareholder ya Pak Antoni ya, kita harus membangun harapan, merawat harapan, membangun optimisme. Terlalu banyak berita yang membuat kita nggak mampu hidup lagi. Pandemi ini, kita lihat COVID ini, kita harus menampilkan bahwa tingkat kesembuhan lebih banyak. Kita tingkat kesembuhan di atas rata-rata global dunia, hanya tingkat kematian. Tapi DKI itu di bawah rata-rata dunia. Yang paling tinggi itu di luar DKI, Jawa Timur yang paling banyak itu, karena semua ngumpul ya. Dan kemudian isu positif yang membuat kita optimis adalah mulai Januari 2021 sudah bisa vaksinasi. 170 juta orang divaksinasi. Nah, itu bagus sekali. Dan kemudian selain kita impor dari RRT dan dari Uni Emirat